Selamat pagi adik-adik, apa kabar pagi ini? Baik, pertemuan minggu lalu kita sudah menjelaskan tentang jenis peralatan liturgi alami. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan liturgi buatan. Setiap kali kita merayakan misa, ada pemandangan rutin yang selalu kita lihat, yaitu begitu banyak peralatan dan perlengkapan yang dilibatkan. Berbagai alat liturgi buatan yang kita kenal sekarang ini pada mulanya sungguh-sungguh merupakan berbagai macam alat yang biasa digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya piala, patena, dan sibori, serta lain-lain. Namun pelan-pelan alat-alat ini digunakan secara khusus dalam liturgi Kristen. Proses pengkhususan alat-alat liturgi Kristen pada umumnya selesai pada abad ke-7. Menurut tradisi liturgis, sejak abad ke-9, alat-alat liturgi baru selalu diberkati terlebih dahulu sebelum digunakan dalam perayaan liturgi. Alat-alat liturgi buatan ini dihiasi secara khusus dan indah sesuai martabatnya untuk melayani perayaan pengudusan manusia dan pemulihan Allah. Selanjutnya, benda-benda itu hanya dipakai untuk perayaan liturgi saja karena telah dikuduskan dan dikhususkan. Kriteria dasar, tuntutan, dan tugas alat-alat liturgi pertama-tama terletak dalam tujuan dan fungsinya, yakni melayani perayaan misteri Tuhan, seperti menyimpan dan melindungi tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Persoalan kepantasan dan keindahan alat-alat liturgi itu hanyalah kriteria kedua dan ketiga. Adapun peralatan liturgi buatan itu adalah yang pertama, yaitu piala. Piala juga disebut kaliks atau piala Ekaristi. Orang Jawa menyebut piala sebagai tuhu. Kata lain yang sering disamakan dengan piala adalah cawan. Meskipun keduanya bisa dibedakan. Piala bentuknya bulat agak lebih panjang, sedangkan cawan bentuknya bulat dan lebih pendek dan melebar ke atas. Yesus menyebut cawan ketika memohon pada Bapa supaya penderitaannya disingkirkan. Baik adik-adik, piala itu bentuknya seperti ini. Mungkin adik-adik sudah pernah lihat dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu atau perayaan-perayaan besar. Fungsi dari piala ini yaitu tempat untuk menyimpan anggur sebelum dikonsekrasi. Sesudah dikonsekrasi, piala berfungsi sebagai tempat untuk darah Kristus yang Maha Suci. Melihat kedua fungsi itu, maka piala harus dibuat dari logam mulia, emas atau perak, dan dari bahan yang kedap air. Baik, yang kedua adalah sendok kecil. Sendok kecil ini digunakan imam untuk mencampurkan air sedikit ke dalam piala berisi anggur. Karena air yang dibutuhkan hanya sedikit, maka sendoknya pun juga kecil. Sendok kecil itu bentuknya seperti yang ada dalam gambar ini. Baik adik-adik, yang ketiga yaitu purificatorium. Purificatorium berasal dari bahasa Latin yaitu purificatorium, yaitu sehelai kain lenan berwarna putih berbentuk segi empat. Fungsi purificatorium sama dengan serbet atau lap makan, yaitu untuk membersihkan piala, sibori, patena, maka sering disebut juga lap piala. Sesudah dipergunakan, purificatorium dilipat segitiga memanjang lalu diletakkan di atas piala. Baik adik-adik, kain purificatorium bentuknya itu seperti ini, yang ada gambar salib kecil di tengahnya. Baik, yang keempat yaitu patena. Patena berasal dari bahasa Latin yang artinya piring. Patena yang sekarang berbentuk bundar, datar, dan dirancang untuk roti pemimpin perayaan Ekaristi. Aslinya sungguh-sungguh sebuah piring. Dengan munculnya roti-roti kecil yang dibuat khusus untuk umat yang biasanya disimpan dalam sibori, fungsi dari patena sebagai piring menghilang, maka bentuknya menjadi lebih kecil sejak abad ke-11. Untuk konsekrasi hosti, sebaiknya digunakan patena yang besar, di mana ditampung hosti, baik untuk imam dan diakon maupun untuk para pelayan dan umat.
Patena hendaknya dibuat serasi dengan pialanya, dari bahan yang sama dengan piala, yaitu dari emas atau setidak-tidaknya disepuh emas. Patena diletakkan di atas purifikatorium. Baik adik-adik, patena itu bentuknya seperti ini, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Nah, fungsi dari patena ini yaitu untuk menyimpan hostia besar. Baik, yang kelima yaitu pala. Pala berasal dari bahasa Latin yaitu pala corporalis, yang berarti kain untuk tubuh Tuhan. Adalah kain lenan putih yang dikeraskan dan kaku, seperti papan, berbentuk bujur sangkar untuk menutup piala dan patena. Pala melambangkan batu makam yang digulingkan para prajurit Romawi untuk menutup pintu masuk ke makam Yesus. Pala diletakkan di atas patena. Pala itu bentuknya seperti ini adik-adik, seperti yang kalian lihat di gambar ini. Yang fungsinya seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu untuk menutup piala dan patena. Yang keenam yaitu corporale. Corporale adalah sehelai kain lenan putih berbentuk bujur sangkar dengan gambar salib kecil di tengahnya. Seringkali pinggiran corporale dihiasi dengan renda. Dalam perayaan Ekaristi, imam membentangkan corporale di atas altar sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Setelah selesai dipergunakan, corporale dilipat menjadi 3 memanjang, lalu dilipat menjadi 3 lagi dari samping dan ditempatkan di atas pala. Adik-adik, bentuk dari kain corporale itu seperti ini. Nah, bagian pinggiran kain corporale ini ada dihiasi dengan renda, dengan fungsinya tadi sebagai alas untuk bejana-bejana suci, roti, dan anggur. Baik, berikutnya itu yang ketujuh itu sibori. Sibori itu berasal dari bahasa Latin yaitu ciborium, yang berarti piala dari logam. Adalah berupa bejana serupa piala, tetapi dengan menutup di atasnya. Sibori adalah wadah untuk roti-roti kecil atau wadah roti-roti kecil yang sebelum dikonsekrasi, dan wadah untuk tubuh Kristus sesudah konsekrasi yang akan dibagikan kepada umat beriman. Sibori itu terbuat dari logam mulia, bagian dalamnya biasa dibuat dari logam emas atau disepuh emas. Sibori berbentuknya seperti ini adik-adik. Ada penutupnya, memang dia itu seperti piala, cuman perbedaannya itu ada di penutupnya. Bahwa sibori itu ada tutupan di atasnya, beda dengan piala tadi. Yang kedelapan itu pyxis. Pyxis itu berasal dari bahasa Latin pix, yang berarti kotak. Adalah sebuah wadah kecil berbentuk bulat dengan engsel penutup serupa wadah jam kuno. Pyxis biasanya dibuat dari emas. Pyxis dipergunakan untuk menyimpan sakramen Maha Kudus yang akan diantar kepada orang-orang sakit atau yang akan ditahtakan dalam kebaktian kepada sakramen Maha Kudus. Pyxis itu berbentuknya seperti ini, seperti dalam gambar ini, bahwa dia itu semacam kotak kecil dan penutupnya itu berasa semacam jam kuno atau yang sering kita lihat sekarang itu semacam kompas. Kesembilan itu monstrans. Monstrans itu berasal dari bahasa Latin monstrans atau monstrare yang berarti mempertontonkan. Monstran adalah bejana suci tempat sakramen Maha Kudus ditahtakan atau dibawa dalam prosesi. Jadi adik-adik, bentuk monstrans adalah seperti ini, seperti dalam gambar ini. Monstran itu sering kita ketemukan dalam devosi sakramen Maha Kudus. Dia bentuknya seperti ini. Di tengahnya itu ada kaca dan akan ditempatkan untuk sakramen Maha Kudus yang akan diprosesikan. Yang ke-10 itu ampul. Ampul adalah 2 bejana yang terbuat dari kaca atau logam. Bentuknya seperti buyung kecil dengan tutupan di atasnya. Ampul berguna untuk menyimpan air dan anggur yang akan dituangkan di dalam piala. Ampul itu selalu ditempatkan di atas meja kregens dalam setiap misa. Dulu masih tersedia ampul dengan tanda V, artinya vinum. Vinum ini artinya anggur yang berisi anggur. Ampul yang lain itu bertanda A,
artinya aqua, atau dalam bahasa Indonesianya air, yang bersih air. Sekarang ini karena di pertimbangan praktis, bisa digunakan ampul yang tidak bertanda V atau A. Bentuk lain dari ampul adalah gelas kecil seperti ini. Ini bentuk lain dari ampul karena pertimbangan praktis, maka ampul itu bisa dibentukkan seperti ini. 11 itu, yang ke-11 itu lavabo. Lavabo itu berasal dari bahasa Latin lavare yang berarti membasuh. Lavabo adalah bejana berbentuk seperti buyung kecil atau dapat juga berupa mangkuk tempat menampung air bersih yang akan dipergunakan oleh imam untuk membasuh tangan sesudah persiapan persembahan dan oleh para asisten imam sebelum tugas membantu imam berbagi komuni. Sebuah lap biasanya menyertai lavabo untuk mengeringkan tangan. Bentuk lavabo itu bentuknya seperti ini, bentuk lainnya seperti ini, yaitu seperti mangkok yang berisi air, yang kemudian itu berisi air untuk membasuh tangan imam. Sedangkan kain yang digunakan untuk lap tangan imam itu seperti ini. Jadi adik-adik, di tengahnya ada berbentuk salib. Kain ini digunakan untuk melap tangan imam atau membantu imam setelah mencuci tangan. Ke-12 itu turibulum. Turibulum disebut juga sebagai pendupaan atau wiru yang berasal dari bahasa Latin turis yang berarti dupa untuk pendupaan liturgis. Turibulum itu terdiri dari suatu badan dari logam dengan tutup terpisah yang menunding suatu wadah atau arang dan dupa. Turibulum itu dibawa dan diayun-ayunkan dengan 3 rantai yang dipasang pada badannya. Sementara rantai keempat digunakan untuk menggerakkan gerakan tutupannya. Dalam turibulum diletakkan atau ditaruhkan bara api, lalu di atasnya ditaburkan serbuk dupa sehingga asap dupa membubung dan menyebar bau harumnya. Dupa adalah harum-haruman yang dibakar pada kesempatan-kesempatan istimewa, seperti pada misa yang meriah dan pujian pada sakramen Maha Kudus. Jadi adik-adik, bentuk dari turibulum adalah seperti ini, seperti dalam gambar ini. Turibulum ini sering kita lihat pada perayaan-perayaan besar, misalnya perayaan Natal. Turibulum ini biasanya dibawakan oleh para misdinar untuk memberkati altar, untuk memberkati umat, memberkati bejana-bejana suci atau memberkati sakramen Maha Kudus. Bentuknya seperti ini, ada 3 rantai untuk mengikat kelilingnya dan ada 1 rantai untuk membuka penutupnya. Simak baik-baik adik-adik, lihat baik-baik. Yang ke-13 itu navikula. Navikula disebut juga wadah dupa. Navikula adalah bejana tempat menyimpan serbuk dupa. Dupa adalah getah yang harum dan rempah-rempah yang diambil dari tanaman-tanaman yang biasanya dibakar dengan campuran tambah guna menjadikan asap lebih tebal dan aroma harumnya. Adik-adik seperti ini, seperti dalam gambar ini. Navikula itu sering berdampingan dengan turibulum atau pendupaan yang berfungsi untuk menyimpan serbuk-serbuk atau rempah-rempah yang akan ditaburkan dalam pendupaan. Bentuknya seperti ini. Lihat baik-baik adik, pahami baik-baik. Dan yang terakhir adik-adik, aspergillium. Aspergillum berasal dari bahasa Latin aspergere yang berarti merciki. Adalah sebatang tongkat pendek, di ujungnya terdapat sebuah bola logam yang berlubang-lubang. Dipergunakan untuk merciki air suci pada orang atau benda dalam perayaan liturgi. Bejana air suci adalah wadah yang dipergunakan untuk menampung air suci ke dalamnya aspergillum dan dicelupkannya. Dari aspergillum adalah seperti ini, seperti dalam gambar ini. Jadi ini merupakan tongkat kecil yang ada lubangnya, sedangkan ini itu bejana untuk menyimpan airnya. Bentuknya seperti ini.
digunakan untuk mereciki air ke dalam benda atau manusia yang akan diberkati. Bentuknya seperti ini adik-adik. Baik adik-adik, sekian untuk hari ini. Kira-kira seperti itu jenis-jenis peralatan liturgi buatan dan kegunaannya. Semoga pengetahuan ini sangat bermanfaat untuk adik-adik. Oleh karena itu, saya Rosvira Sinar Dan saya Yasinta Yulita Jaiman. mohon pamit, mohon maaf jika ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan kepada adik-adik. Kami mohon maaf.